Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ika Puja, bertemu lagi dengan saya Soraya di podcast Puskesmas Jana Pria. Hari ini kita akan membahas topik yaitu tips kehamilan yang sehat. Hari ini tentunya saya tidak sendiri dong, ada narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah bidan senior di Puskesmas Jana Pria yaitu Ibu Hajah Mutjayana. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Ya, sehat-sehat. alhamdulillah ya. Boleh dong disapa dulu, perkenalkan diri. Halo teman-teman Ika Puja semua, perkenalkan nama saya Bu Hajah Mutjayana, selaku bidan di Puskesmas Jana Pria. Oke, Itu saja. ya itu saja. Oke, Ibu, hari ini kita akan membahas topik tentang tips kehamilan yang sehat ya. Biasanya ini kan berguna sekali untuk yang mungkin calon pengantin ataupun memang yang sudah pengantin baru nih Bu. Biasanya kan kalau sudah dinyatakan positif hamil, biasanya si ibu ini atau calon ibu ini bingung apa yang akan dilakukan. Jadi mungkin boleh informasinya Ibu ya untuk Sobat Ika Puja yang ada di rumah. Terima kasih. Jadi si calon pengantin atau ibu hamil yang baru pertama kali tahu dirinya hamil diharapkan segera memeriksakan kehamilannya. Yang penting ke sarana kesehatan, bisa ke Polindes, bidan praktek swasta, ke dokter praktek swasta, juga di puskesmas. Dan setelah mereka datang, kita akan memberikan mereka yang pertama adalah konseling dulu Mbak, konseling pemeriksaan lengkap yang meliputi 10T pada masa kehamilan. Ya. Antara lain kita periksa tinggi badannya, nilainya, berat badannya, tinggi bulu fitrinya, terus tes screening kehamilan, lab dan semuanya. Yang penting 10T. Kemudian juga kita memberikan konseling gizi seimbang. Nah, gizi seimbang. Minimal setelah mereka itu hamil paling tidak memeriksakan kehamilan 6 kali selama kehamilannya. 6 kali ya. 1 kali trimester pertama 0-12 minggu, yang trimester kedua 1 kali umur 12 sampai 24 minggu, trimester ketiga 3 kali 24 minggu sampai 40 minggu. Dan untuk pemeriksaan USG minimal mereka 4 kali. Oke. 1 kali trimester pertama, 1 kali trimester kedua, 2 kali trimester ketiga. Karena kenapa harus 2 kali trimester ketiga? Karena akan menentukan Mbak bagaimana proses kelahirannya, apakah dia bisa lewat normal atau lewat tindakan yang lain seperti SC atau vakum. Ya. Yang paling penting adalah letak plasenta, kemudian presentasi bayi itu sendiri, apakah letaknya normal, tungsang, lintang, atau letak oblik namanya. Kemudian juga posisi plasenta sangat menentukan, karena kalau posisi plasenta itu di bawah rahim namanya plasenta previa, dan itu tidak boleh menunggu ada kontraksi. Begitu sudah masuk umur kehamilan berat term, segera dirujuk untuk mengantisipasi pendarahan yang akan terjadi. Oke. Kalau misalnya untuk yang tadi USG Bu ya, Ya. kalau di Puskesmas Jana Pria, apalagi kan yang warga memang paskesnya di Jana Pria, di Puskesmas apakah bisa dilakukan USG Bu? Bisa, cuma tergantung dokternya. Kebetulan yang dilatih 2 orang, saya sama Pak Dokter dilatih Mbak. Cuma kan tergantung Pak dokternya, kalau mana komunikasi ibu atau ada pasien yang lain terpaksa untuk SG pada hari pelayanan ditunda pada hari berikutnya. Dan mereka situ gratis Mbak, tidak dipungut biaya. Oh, USG-nya gratis berarti ya? Berarti kalau misalnya syaratnya membawa BPJS berarti Bu ya? BPJS, buku KIA. Oke, nah betul tuh Sobat Ika Puja ya. Jadi USG di Puskesmas Jana Pria itu gratis. Oke. Terus kemudian kalau misalnya untuk setelah tadi kan 6 kali ya. Kalau yang sekarang Bu ya pemeriksaannya 6 kali. Berarti yang melakukan USG 2 kali hanya di trimester ketiga. Oke, trimester ketiga. Kalau untuk yang makanan nih Bu ya. Makanan untuk yang biasanya yang hamil-hamil awal ya, hamil-hamil muda biasanya kan ada fase di mana ibu hamil tuh ngidam Bu ya. Nah, bagaimana solusinya itu Bu? Yang pertama kita harus betul-betul hati-hati Mbak, dan juga berpengaruh besar makanan dimakan ibu hamil. Contoh masa pertama kan tidak boleh makan nasi pedas, kemudian kayak buah nanas, terus tape, minum-minum yang mengandung soda kayak Fanta, seperti itu dihindari sebaiknya Mbak. Nah, untuk mengatasi mual muntah
pada pagi hari begitu bangun jangan langsung bangun, duduk sejenak di tempat tidur gitu ya. dan segera minum air hangat yang jam suku. Karena itu memang nggak bisa masuk nasi apapun, yang penting mengandung kalori, bisa roti, bisa sereal gitu Mbak, untuk mengganti nasinya Mbak. Kalau ini ya, kalau misalnya di masa ngidamnya, karena kasihan juga ya untuk nutrisi. Nah, biasanya juga ini Bu, Ibu tadi sempat membahas masalah nanas, kemudian apakah mitos atau fakta kalau misalnya ibu hamil itu makan makanan seperti nanas, kemudian makanan durian seperti itu, apakah berbahaya untuk janinnya? Intinya Mbak, apapun kita makan nggak berlebihan sangat tidak baik, apalagi dalam keadaan hamil muda. Boleh makan misalkan nanas mungkin 1 potong, 1 iris boleh, atau durian 1 biji boleh, karena kan biar selalu penting sekali Mbaknya, betul apa enggak tuh kata orang tua, biar anaknya betul kalau udah besar tidak ileran. Oh iya benar ya Mbak ya. Jadi intinya boleh, cuma jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Berarti oke, boleh ya. Biasanya kan banyak orang yang takut, banyak yang sobat kepujian di rumah itu banyak takut untuk makan makanan. Biasanya kalau ada rujak nih, biasanya kan di rujak ada nanasnya. Biasanya takut nanti janinnya gimana. Berarti boleh. Tidak apa-apa, jangan berlebihan. Jangan berlebihan ya. Oke. Ngomong-ngomong masalah makanan juga nih Bu, banyak ibu hamil yang takut untuk makan makanan yang seafood biasanya, untuk makanan-makanan laut ini. Karena katanya nanti berbahaya untuk janin. Kedepannya seperti apa, itu gimana Bu? Betul Mbak. Kita sudah ada program kelas ibu. Di sana kita sampaikan ada mitos dan fakta tentang ibu hamil kan, terutama makanan laut. Mereka katanya sering kalau makan cumi nanti anaknya bisa pokoknya nggak normal sudah. Kalau makan udang bisa bongkok, itu tidak benar, itu hanya mitos Mbak. Pada itu kan sangat bagus Mbak ya, kalsiumnya sangat tinggi sekali untuk merangsang pertumbuhan tulang dan gigi pada bayi dalam kandungan ibu. Mbak, di masa Lombok kan masih kaku Mbaknya, masih terlalu mendalam betul Mbak. Sampai hari ini pun masih ada yang bertanya, Bu boleh tidak kita makan yang seperti Mbak sebutkan tadi? Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Kita sebagai Buddha harus butuh istilahnya memberikan waktu luang untuk memberikan konseling pada mereka Mbak, untuk pelan-pelan menghapus mitos tersebut Mbak. Intinya tidak apa-apa, tidak berbahaya. Cuma itu jangan berlebihan, apapun memang tidak baik. Tidak baik ya kalau misalnya. Tapi diperbolehkan ya sobat puja di rumah itu kalau makan makanan seafood jangan khawatir, karena itu boleh untuk ibu hamil dan ya untuk ibu hamil ya Bu. Kemudian kalau masalah ada juga yang bilang nih Bu, kalau misalnya minum air es itu gimana Bu kalau ibu hamil, apakah boleh? Kalau air es tanpa sirup tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Kadang mereka tuh berpikir nanti banyak besar. Nah iya betul. Kalau pakai sirup Mbak, kalau pakai air es saja tidak apa-apa. Cuma sebaiknya juga kurang baik. Lebih baik minum air hangat, karena kan banyak manfaatnya air hangat Mbak, bisa melancarkan peredaran darah, menurunkan BAB juga kan, dan juga kan kalau air es kan tidak baik juga untuk ibu hamil Mbak. Kadang-kadang bisa kita tambah misalkan tambah mual kalau minum air es. Air hangat kan agak enak perut kita Mbak. Iya benar. Terus kemudian Bu, kalau misalnya untuk aktivitas ya Bu, aktivitas yang dianjurkan untuk ibu hamil ataupun memang aktivitas yang tidak dianjurkan itu seperti apa Bu? Kalau aktivitas sehari-hari misalkan nyapu, berkebun yang ringan-ringan, nyapu halaman tidak apa-apa. Yang lalu melelahkan, contohnya ngangkat lemari, atau nyuci yang berlebihan, terus limbah, terus lagi gotong air pakai ember, sangat tidak boleh Mbak. Apalagi ibu-ibu hamil dengan risiko tinggi, misalkan sudah hamil lebih 5, dia riwayat persalinan terlalu juga jelek, pernah mengalami pendarahan, itu sangat tidak boleh, harus betul-betul istirahat Mbak, karena berpengaruh terhadap besok proses kelahirannya. Berarti resiko tinggi tuh yang seperti itu Bu ya. Olahraga pun juga dilarang, yang lari-lari itu nggak boleh. Paling-paling ya pelan-pelan di halaman, jalan pagi. Jogging juga nggak boleh jogging Mbak, yang penting jalan tapi jalan biasa. Pelan-pelan. Oke. Nah biasanya juga ada kan olahraga untuk ibu hamil itu, berarti jalan, jogging, tapi jangan yang berat-berat Bu ya. Senam hamil juga bisa. Iya, senam hamil. Pada kelas ibu pada pertemuan hari ketiga ada kita lakukan kelas senam ibu hamil Mbak. Nanti budanya yang mengajari pada saat kelas ibu hamil. Berarti kalau misalnya untuk kelas ibu hamil itu biasanya dilakukan di mana Bu?
Kalau selama ini kan kita serahkan ke bidan desa masing-masing. Jadi Iya. kita kelas ibu hamil di tempat Polindes bisa, kalau mereka sempit ke kantor desa juga bisa di aulanya, Mbak. Oh, Bisa. gitu. Tiap desa melaksanakan sendiri, Mbak. Dari puskesmas. Sekali setahun Bu ya atau Ya tergantung dananya, Mbak. Oh ya, Puskesmas berarti ya. ada dana bisa dilakukan. semuanya. berarti apa namanya ibu hamilnya datang gratis untuk ikut ibu hamil ke Gratis, kelas ibu hamil ya, Bu ya? mereka dapat transport, Mbak. Oh dapat gitu semen, ya. dapat Berarti nasi tidak perlu juga. bayar Bu ya? Tidak perlu Bayar itu gratis. luar biasa banget ya. Jadi Betul. dalam kelas ibu hamil tuh ibu hamilnya juga bisa belajar ya. Betul Kayak sekali. belajarnya tukar pikiran juga sesama ibu hamilnya gitu ya Bu ya. Kemudian kalau misalnya banyak bapak-bapak nih, bapaknya apakah ketika kelas ibu hamil itu seharusnya bapaknya juga ikut atau gimana Bu? Jadi sekarang Mbak, yang pertemuan hari keempat itu harus ikut bapaknya mendampingi. Karena masalahnya apa? Mereka mengambil keputusan nomor 1 di keluarga untuk menentukan di mana akan melahirkan. Kan lama ini kalau ibu kita tanya, Bu, melahirkan di mana? Tergantung suaminya atau tergantung mertuanya. Malah saya pribadi maunya sama mertuanya juga, Mbak. Karena kadang-kadang di Lombok kan Mbak ya, mereka sudah menikah, belum punya penghasilan, tinggal sama mertua. Jadi apapun keputusan tergantung mertua. Ada yang demikian juga, Mbak. Tidak semuanya demikian, Mbak ya. Iya. Tergantung mertua. Mertua ya. Melahirkan kemana? Itu pasti mertua ditanya dulu. Berarti harus ada perencanaan ya. P4K di situ. P4K. Apa namanya Bu? P4K kepanjangannya apa Bu? Program perencanaan persalinan. Persalinan ya. Ya oke. Berarti yang seharusnya bukan hanya ibu hamil saja yang harusnya ikut suami ya. mertua bila Suami perlu, mertua juga ya. ya harusnya Yang ikut mengambil juga. keputusan. Mengambil Kita dengarkan keputusan. langsung Mbak di sana. Kita Ya. hadirkan di situ Mbak. Ya, berarti sebenarnya kelas ibu hamil itu, tapi biasanya juga ibu hamil kadang males juga sih sebenarnya Bu ya. Tapi mungkin apalagi akan adanya ini gratis, jadi tidak semua mungkin kalau apalagi kalau yang di kota-kota Bu ya, jarang orang yang misalnya dapat kelas ibu hamil yang memang ada di puskesmas. Jadi di desa-desa juga gratis seperti itu Bu ya, dapat makanan, kemudian dapat informasi juga. Betul. Nah ini Ibu, ini boleh diperkenalkan ini buku untuk apa? Ya. Bilang gitu Ibu. Ya. Bilang. Ini buku KIA, ya, Kesehatan Ibu dan Anak. Di buku ini lengkap sekali berisi catatan kehamilan sampai proses melahirkan, sampai bayi, sampai balita sampai umur 5 tahun. Jadi kami mohon semua ibu hamil memiliki buku KIA. Paling tidak mereka yang bisa baca dan bisa melihat secara langsung, membuka isinya lengkap sekali tentang kesehatan ibu hamil, perawatan payudara, gizi ibu hamil, sampai dengan tahap-tahap tubuh kembang bayi. Jadi kami mohon untuk ibu-ibu hamil yang sudah merasakan kehamilannya, yang punya buku KIA mohon dipelihara dengan baik, disimpan baik-baik, dibaca dan diamalkan, bukan disimpan dalam lemari dan tidak pernah dibuka-buka. Iya itu ya. Biasanya ini dapatnya ketika kunjungan pertama Bu ya? Ya, kunjungan pertama, Pak. Oh ya, kalau misalnya kunjungan pertamanya biasanya kan kita sudah ada posyandu keluarga ya. Kalau misalnya dia kunjungan pertamanya di posyandu keluarga, ini akan dapat buku yang seperti ini juga Bu? Sama. Posyandu, Polindes, puskesmas sama akan Mbak. diberikan Iya, seperti ini. diberikan. Oh gratis, iya. tidak dibayar, Mbak. Ya, ini luar biasa banget ya. Buku pink biasa disebutnya kita buku pink ya, buku KIA. Di dalam sini tuh banyak sekali materi yang ada ya untuk kesehatan ibu hamil ya, Bu ya. Makanan Cuman- bayi juga Mbak lengkap, Iya. cara membuatnya lengkap. Oh gitu ya. Berarti memang sampai ini juga untuk KMS balita Betul, juga ya. Sampai umur 5 Iya, tahun. jadi itu sebabnya harus dijaga, jangan sampai hilang, jangan sampai lecek ataupun misal basah atau gimana, karena ini untuk 5 tahun balita seperti itu. Nah, terus kalau misalnya Bu, biasanya ibu hamil tuh dapat tablet tambah darah Bu ya. Betul. Nah, itu diberikannya gimana Bu? Kapan? Setiap kali meriksa diberikan 30 tablet, Mbak. Tapi kita jangan lupa masa pertama kan ibu itu banyak mengeluh yang masih mual-mual, Ya. jadi kita tunda sementara. Tapi kalau mereka berhenti harus diminum minimal selama hamil itu 90 tablet, Mbak. Ada juga ibu hamil kita cek HB-nya, kalau HB di 10 kita naikkan dosisnya, Mbak, biar 2 kali sehari, malam 1, pagi 1. Oh gitu ya, tergantung ini ya.
tergantung kondisi ibu hamil. Kalau udah normal ya seperti biasanya Mbak, satu mereka 30 tablet kita beri untuk 1 bulan. Untuk 1 bulan. Ya. Berarti untuk bulan selanjutnya, kalau misalnya habis ini Bu gimana? Besok datang kita tanya, kita berikan lagi. Minimal 90 tablet. Tapi kalau emang mereka tetap datang kita berikan tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Bagus lagi Mbak. Nah, supaya Untuk HB-nya ya Bu. betul, mengantisipasi anemia pada ibu hamil yang dampaknya betul kita pas melahirkan tidak jadi pendarahan. Oh Itulah iya dia. benar sekali. Berarti itu gratis Bu ya? Gratis. Tablet tambah darahnya ya. Berarti diminumnya ya bagusnya nih, banyak yang bertanya Bu. Sebenarnya bagusnya tablet tambah darah itu diminumnya kapan Bu? Sebaiknya malam sebelum tidur Mbak. Malam sebelum tidur. Ya gitu sudah, malam sebelum tidur. Dan setelah makan jangan lupa minum pakai air putih. Tidak boleh pakai susu, pakai teh, pakai kopi. Juga oh ya nggak boleh yang berwarna. Berarti memang harus minum menggunakan air putih ya. Kalau pakai kopi bisa mengurangi proses absorpsi FI-nya ini Mbak. Air putih dipakai Ya, setelah jadi- makan. Oke, berarti itu. Takutnya nanti ditanya sudah minum tablet tambah darah sudah. Ternyata cara minumnya salah dengan Betul. teh biasanya karena rasanya mungkin ya ibu hamil yang apalagi yang masih awal-awal kehamilan masih mual muntah seperti itu Bu ya. Nah kemudian kalau misalnya Bu tadi sudah Ibu bilang yang penempelan kertas apa Bu yang biasanya stiker itu ya 4K. untuk perencanaan persalinannya Bu ya. Nah itu biasanya kalau misalnya ada juga kalau ibu hamilnya nih. Ibu hamilnya biasanya kan memang warga di sini. Betul. Tapi mungkin ketika persalinan atau apa malah Pulang. ya itu nanti gimana jadinya Bu? Selama ini kita mempunyai beberapa teman yang di luar wilayah ke Lombok Timur, ke Bidan Neneng kan. Jadi untuk jangkauan lebih dekat ke Lombok Timur, Mbak, Iya, dekat iya, sini. iya. Jadi mereka ke Bu Neneng nggak ada masalah. Nanti Bu Neneng kan menginformasikan ke Konfirmasi kita, ya, ya. Kita yang pergi KN ke rumah pasien tersebut. Oh, Tapi Bu yang udah mengisi buku ini Mbak lengkap, beliau diisi. Nanti Oh, pas gitu. satu dengan KN kita yang melengkapi kembali untuk kunjungan neonatusnya sampai 2 kali kunjungan Mbak. Jadi nggak ada masalah walaupun mereka melahirkan, yang penting di tenaga kesehatan. Itu tenaga kesehatan ya. Berarti tidak masalah kalau memang Betul. di luar paskes di Wilayah. sini ya wilayah. Betul. Jadi kalau misalnya tinggal tunggu konfirmasi dari Betul, bidan yang bersangkutan ya. Kemudian ada satu apa ya yang kalimat atau mungkin bisa disebut tentang KEK gitu Bu, kurang energi kronis. Nah itu mungkin bisa dijelaskan Bu. KEK itu adalah panjangan kurang energi kronis, di mana kita mengetahuinya dengan cara mengukur lingkar lengan ibu hamil bagian atas. Nah, kita sudah temukan demikian, kita konseling ibu hamilnya, kita tanya bagaimana pola makannya sehari-hari. Kemudian juga jangan lupa kita memberikan PMT pada ibu hamil. Karena sekarang ada program kalau ibu hamil yang mengalami KEK diberikan PMT oleh puskesmas. Bisa berupa biskuit ataupun dalam bentuk makanan pokok yang lain. Itu ya dari kita Mbak masalah KEK-nya. Ya. Kalau boleh tahu Bu berapa normalnya? Normalnya 23,5 itu normalnya. Untuk yang ibu hamil ya? ibu hamil. 23,5. KEK itu di bawah itu Mbak. Oh, Dan gitu. di bawah 23,5 masuk KEK. 22 masuk KEK. Normalnya 23,5. 5. Nggih. Ya berarti itu kalau misalnya di bawah 23,5 itu yang akan diberikan PMT. PMT-nya ya Bu ya? Iya, PMT-nya juga gratis Bu ya? gratis. Nah, luar biasa ya. Tidak Jadi- memandang umur kehamilan. Kita Oh, gitu. temukan itu lemonnya kita berikan langsung. Oh ya. Tapi sebaiknya sejak awal kita Sejak awal. temukan bahwa mereka juga dapat PMT-nya kan lebih apa ya, lebih bermanfaat. Kalau udah melahirkan ada artinya juga kan PMT Mbak. Jadi kalau bisa temukan sejak awal kehamilan. Ya Allah, alhamdulillah ya. Dan Berarti langsung diukur biasanya ini ya Bu ya. Untuk lingkar lengan atas namanya lila untuk ibu Lila. hamil ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk ini Bu, biasanya kan untuk USG yang di puskesmas itu supaya mungkin yang belum tahu itu jadwalnya kapan Bu? setiap hari pelayanan Mbak, Selasa sama Sabtu. Selasa dan Sabtu. Tapi ya gitu mohon maaf kadang-kadang dokternya berhalangan ya kita tunda pada hari berikutnya. Hari berikutnya gitu ya. Oh, oke. Selasa dan Sabtu. Biasanya pokoknya sudah dijadwalkan Iya, kalau mau USG Selasa itu dan Selasa dan Sabtu. Hari memang sudah jadwalnya bisa Mbak, hari Selasa sama Sabtu untuk ANC. Ya.
mengikuti jadwal Iya, pelayanan ya. betul. Kira-kira apa yang harus dibawa sama ibu hamil kalau misalnya melakukan USG, Bu? Yang pertama ya jangan lupa bawa kartu BPJS, Ya. kemudian juga buku KIA-nya. KIA-nya. Dan di lembar ini Mbak, halaman berapa ada ditulis hasil pemeriksaan USG oleh dokter yang bersangkutan. Ini ada di sini Mbak. Hasil anunya ya. Jangan lupa Hasil buku KIA-nya. tetapnya. Berarti kalau misalnya ibu bilang tadi setiap jadi 6 kali pemeriksaan USG ya jadinya Bu ya? Atau berapa kali? 4 kali. Oh ya, mohon maaf 4 kali. 4 kali pemeriksaan USG ini berarti boleh di sini di puskesmas Ya, oke. tanpa melanjutkan ke spesialis gitu Bu ya atau gimana? Tergantung Mbak. Kali kalau misalkan Pak dokternya ada memberikan kesulitan, tidak bisa Ya. mendeteksi kan. Di sini kan terbatas Mbak, jadi tidak Oke. seperti dokter spesialis mendeteksi umur kehamilan, letak bayi sama plasenta. Oh, gitu. Lebih dari itu tidak bisa, karena juga alatnya kan berpengaruh juga Mbak. Oh iya. Ibaratnya seperti laptop yang dimensi berapa-berapa Oh, gitu iya. lah Mbak, artinya apa ya Oh, istilah iya. itu. Nah, kalau mereka dokter yang kesulitan ya kita rujuk ke spesialisnya Mbak. Oh gitu. Contoh bayi kembar kan kita sulit mendeteksi Oke. Mbak, atau plasenta letak rendah tuh kita kadang-kadang juga sulit memperkirakan, jadi kita rujuk ke dokter spesialisnya. Oh gitu. Kalau setiap menemukan kesulitan Kesulitan dalam ya. pemeriksaan USG di puskesmas. Berarti tergantung dari rujukan dokter, kalau memang Ya. sudah tidak kesulitan berarti Betul, akan dirujuk betul. ke spesialis seperti itu ya. Iya. Oke. Ini istilahnya untuk pendeteksian Ini awal, di Mbak, awal, atau ya. penjaringan awal. Jaringan awal. Jadi nggak harus lurus Mbak, tidak Mbak. Jadi kalau kita yang ragu-ragu, menunjukkan kesulitan, kita rujuk pastinya ke dokter spesialis terdekat. Bisa ke rumah sakit Anggoro, bisa ke dokter Puspa atau klinik Bumi Puja. Berarti memang kalau misalnya ini ya karena masih keterbatasan untuk Betul. alatnya nanti akan dirujuk ke spesialis seperti itu. Oke. Sudah lumayan luar biasa sekali ya untuk informasi yang diberikan oleh Ibu bidan kita. Jadi mungkin sebelum kita tutup Bu ya, mungkin boleh ada pesan-pesan untuk Sobat Ika Puja yang ada di rumah. Silakan. Puja, Nek, itu hamil. Gimana Papa, boleh silakan. Oh. Sahabat Ika Puja semuanya, jadi kami sebagai bidan di Puskesmas Jana Pria, saya mohon dengan segala bantuan dan dukungan teman-teman sejawat semuanya untuk menginformasikan. Entah itu teman kita, keluarga kita, tetangga kita, ataupun masyarakat kita begitu tahu dirinya hamil atau sudah melakukan apa istilahnya sudah tahu dirinya hamil, kami mohon dan diharapkan untuk segera memeriksakan kehamilannya ke sarana kesehatan terdekat, bisa ke Polindes, bisa ke puskesmas, bisa juga ke bidan praktek mandiri atau ke dokter praktek mandiri. Karena apa? Ini salah satu upaya kita untuk mencegah kematian ibu. Lebih cepat menyelesaikan kehamilan lebih baik, karena tujuannya apa? Kita bisa mendeteksi lebih awal seandainya terjadi risiko tinggi pada saat kehamilan atau pada hal-hal tertentu yang sudah kita harapkan. Lagi saya mohon dukungan dari semua teman di Ika Puja untuk mendukung kami selaku bidan di Puskesmas Jana Pria untuk atau memotivasi ibu hamil untuk datang merusakan kehamilannya sesegera mungkin. Gitu aja ya. Oke, ya luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ibu. Wah, nanti diambil Iya. ya. Terima kasih, ya. Terima kasih banyak Ibu. Sami-sami. Nah, itu dia ya Sobat Ika Puja, informasi yang sangat luar biasa nih untuk calon pengantin ataupun memang untuk Oke. pengantin baru ya, untuk ketika dinyatakan sudah positif hamil, Hamil, ya. sudah diinformasikan seperti apa yang akan dilaksanakan, kemudian apa yang tidak boleh, apa yang dianjurkan ataupun apa yang tidak dianjurkan untuk dilakukan. Oke, mungkin cukup sekian ya Ibu. Oke, Terima kasih banyak. sama-sama. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.